Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian kelas 7 ya, siswa SMP Negeri 4 Kusan Hilir, bertemu kembali dengan Bapak Andi Herman ya. Materi kita adalah PPKN pertemuan kedua pada materi bab 1 perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, submateri kita adalah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun tujuan pembelajaran setelah melalui proses pembelajaran daring, peserta didik diharapkan mampu: pertama, mendeskripsikan proses perumusan dasar negara. Yang kedua, menguraikan usulan-usulan pada sidang pertama BPUPKI. Yang ketiga, latar belakang perubahan rumusan dasar negara ya, sila pertama pada naskah Piagam Jakarta. Nah, sekalian mungkin masih ingat pertemuan sebelumnya kita membahas tentang pembentukan BPUPKI, di mana BPUPKI itu dibentuk dan dilantik ya tanggal 29 April tahun 1945. Nah, dengan jumlah anggota 63 orang. Ketuanya Raden Rajiman Widyo Diningrat. Anak sekalian, pada pertemuan hari ini Bapak harapkan nanti anak sekalian kelas 7 SMP Negeri 4 Kusan Hilir mengerjakan tugas pada buku paket kalian itu ada di halaman 12 tabel 1.1. Silakan diisi di buku catatannya dulu, ditulis, baru nanti membuka link yang akan Bapak kirimkan melalui grup WhatsApp kita, yaitu melalui aplikasi Google Form ya. Anak sekalian, saya lanjutkan kembali perumusan dasar negara. Inilah poin pertemuan kedua pada hari ini ya. Anak sekalian, sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 1945, membahas rumusan dasar negara, di mana kemarin kita sudah sampaikan pelaksananya di gedung Shosangiin yang sekarang dikenal dengan nama gedung Pancasila. Tokoh yang menyampaikan usulan ya, mulai dari tanggal 29 Mei, yang pertama adalah Mr. Muhammad Yamin. Nah, usulan beliau adalah yang pertama pri kebangsaan, yang kedua pri kemanusiaan, yang ketiga pri ketuhanan, yang keempat pri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan sosial. Nah, kemudian yang menyampaikan usulan yang kedua yaitu Bapak Mr. Suepomo, tanggal 31 Mei tahun 1945. Usulan beliau yang pertama adalah persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, yang kelima keadilan sosial. Kemudian tokoh kita yang ketiga yang menyampaikan usulan yaitu Bapak Insinyur Soekarno, tanggal 1 Juni tahun 1945. Adapun usulan beliau yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau pri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, pada tanggal 1 Juni tahun 1945 ini, kata Pancasila dalam Kitab Susasoma juga disampaikan oleh Pak Soekarno ya. Kitab Susasoma ini dikarang oleh Empu Tantular. Nah, jadi pertama kali penyebutan dasar negara kita ini ya, sebelum disahkan itu diusulkan oleh Pak Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni ya. 1 Juni tahun 1945. Makanya anak sekalian, setiap tanggal 1 Juni kita selalu memperingati hari lahirnya Pancasila. Kemudian pada akhir masa sidang pertama BPUPKI ya, jadi BPUPKI membentuk panitia kecil ya, beranggotakan 8 orang.
yang kemudian diketuai oleh Insinyur Soekarno. Nah, yang bertugas mengumpulkan usulan para anggota BPUPKI melalui sidang-sidang tidak resmi. Nah, minggu yang lalu kan ada yang nanya sidang tidak resminya kapan? Nah, di sini adalah waktu sidang tidak resminya, yaitu antara sidang pertama dengan sidang kedua resmi oleh BPUPKI, berarti tanggal 2 Juni sampai dengan 9 Juli ya. Itulah waktu senggang yang pelaksanaan sidang tidak resmi. Kemudian sesudah sidang ya, panitia kecil melaksanakan rapat dengan anggota yang menyepakati dibentuknya panitia 9. Jadi panitia kecil tadi yang 8 orang itu setelah melalui sidang, mereka kemudian melakukan rapat bersama anggota BPUPK yang lain, kemudian mereka membentuk panitia 9. Kenapa pada 9? Karena jumlah anggotanya 9 orang. Aku bisa mencek di buku paketnya ya, di sana lengkap. Nah, siapa ketuanya? Ketuanya adalah Insinyur Soekarno yang bertugas untuk menyelidiki usulan-usulan mengenai perumusan dasar negara. Itulah tugas dari panitia 9. Nah, pada tanggal 22 Juni tahun 1945, panitia 9 berhasil menyepakati rancangan pembukaan hukum dasar yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Jadi Piagam Jakarta ini disepakati tanggal 22 Juni ya, tahun 1945. Anak sekalian, ya, setelah menyelesaikan tugas BPUPKI tadi, mulai dari sidang perumusan penyampaian usulan oleh 3 tokoh, yaitu Muhammad Yamin, Soepomo, Soekarno, ya, kemudian melakukan sidang-sidang tidak resmi, baik itu panitia kecil yang berjumlah 8 orang, termasuk juga panitia 9 di sini ini, kemudian dibentuk oleh panitia kecil yang menyepakati Piagam Jakarta. Akhirnya BPUPKI pun dibubarkan ya, karena sudah menyelesaikan tugasnya. Tepatnya tanggal 7 Agustus tahun 1945. Nah, setelah dibubarkan BPUPKI, dibentuk lagi PPKI ya. PPKI yaitu di sini anak sekalian tugasnya yang beranggotakan 27 orang ya, yang diketuai lagi oleh Insinyur Soekarno. Tugasnya apa? Melakukan persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, anak sekalian, sebagaimana tujuan pembelajaran kita tadi yang ketiga, pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus ya, sehari setelah kemerdekaan, ini Piagam Jakarta mengalami beberapa perubahan. Salah satunya adalah sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Apa alasannya dirubah? Nah, sila pertama ini alasan dirubahnya adalah adanya masyarakat dari Indonesia Timur ya, yang merasa keberatan pada sila pertama, mengingat masyarakat Indonesia terdapat ragam agama. Maksudnya bukan cuma Islam. Sedangkan pada sila tadi yang pertama pada Piagam Jakarta bunyinya kan dikhususkan ke agama orang-orang beragama Islam. Nah, di sini mereka merasa berat sehingga mereka mengusulkan untuk dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, tokoh-tokoh bangsa kita menyikapi masalah ini, mereka berlapang dada ya, mereka menerima, akhirnya mereka menyepakati mengubah menjadi bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Oke, mungkin anak sekalian, ini adalah video singkat dari Bapak untuk video pembelajaran Bapak ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti, dan Bapak berharap anak-anak sekalian bisa mengerjakan tugasnya dengan baik ya. Waktu kalian sampai tengah hari ya, jam 12 itu paling lambat dikumpul tugasnya. Mudah-mudahan kalian bisa semangat belajar meskipun dalam kondisi sekarang ini ya, pandemi. Dan anak-anak sekalian mengerjakan tugas tidak harus sendiri, bisa anak-anakku chat ya dengan teman-teman yang lain melalui WA grup kelasnya atau pribadi, tidak apa-apa ya, itu sharing ya, karena kita di sini bukan untuk penilaian ya, tapi untuk pengetahuan tidak, tapi bagaimana kalian mencari informasi, menggali informasi sebanyak mungkin untuk menambah pengetahuan kalian, karena bagaimanapun kita tidak bisa